UMKM kurang ajar. Ya, kata-katanya sadis banget ya, UMKM kurang ajar. Di sini apakah Anda sebagai korban, apakah Anda sebagai pelaku? Oke, kita akan membahas ya. Kita akan membahas di sini nih. Ini saya rasa banyak sekali kejadian-kejadian ini ya. Oke, kita mulai ya. Ada suatu perkumpulan, dan perkumpulan ini adalah perkumpulan orang-orang UMKM. Nah, terus kemudian ya rata-rata namanya UMKM itu kan ada yang punya produk, ada yang tidak punya produk, ya kan? Ada yang memproduksi dan ada yang tidak memproduksi. Terus kemudian ya kita mulai awalnya aja ya dari si A ya, misalkan ya. Dalam satu perkumpulan itu si A ini dia membuat risol ya, contoh ya, ini contoh aja ya, contoh membuat risol, dan risolnya tuh unik dan enak, serta banyak sekali dia mendapatkan pelanggan. Nah, dan dia juga sering menaruh tempat-tempat ya, sering menitipkan di mana-mana gitu kan, menitip. Kemudian dia sering dapatkan pesanan ya, contoh ya, simulasi. Terus kemudian ada salah seorang yang tertarik, dia itu ingin menjualkan barang ya, reseller lah. Oke. Akhirnya terjadilah transaksi, kesepakatan ya. Akhirnya dia menjualkan produk risolnya dan dia punya pelanggan. Nah, terus kemudian ternyata nih apa yang dia jual nih laris ya. Banyak pelanggan juga. Dan banyak yang minat. Banyak yang minta ya. Nah, tentunya semakin banyak yang minat, semakin banyak yang minta, asik dong, karena semakin banyak pendapatan ya. Otomatis dia sering dong pesan ya, sama si pembuat risol ini, terus pesan. Nah, dikala itu sang pembuat risol ini kehabisan bahan, sedangkan yang si reseller ini banyak pesanan. Nah, akhirnya dia mencoba untuk membuat risol kan. Beberapa kali dia mencoba, memang tidak cocok karena bahannya yang didapat itu belum dapat ya. Kemudian mencari tahu ya, gimana caranya dia bisa mendapatkan bahan itu. Terus kemudian dapatlah bahan itu. Akhirnya dibuatlah bahan itu dengan bahan yang didapat dengan harga yang miring ya, bahan distributor lah. Terus kemudian dia membuat risol itu. Nah, setelah itu akhirnya dia tidak jadi memesan kembali si yang punya reseller ini, yang punya si risol ini. Tentunya dong yang dia memproduksi bingung dong, pertanyaan-tanya dah udah pasti. Biasanya kalau pesan banyak kok tiba-tiba nggak pesen ya, kenapa ya gitu. Nah, terus karena kebiasaan dia itu kan kadang-kadang suka gelar dagangan gitu kan, terus kemudian suka ikut pameran ya, ada dagang di mana dia samperin ya, karena tujuannya tuh ya biar nambah pelanggan sebenarnya sih. Kira-kira selang seminggu, 2 minggu, 3 minggu lah ya, 2 minggu 3 minggu lah dia tidak pesan ya. Terus kemudian ada yang namanya tuh bazar kuliner yang memang harus kuliner, dan nanti bisa masuk katalog gitu ceritanya kan, menarik ya kalau masuk katalog itu kan.
nanti akan dibantu masuk katalog. Nanti kita akan cerita tentang katalog ya. Kemudian ya gelarlah, dan menurut info bahwa yang si punya risol ini dia tidak jualan gitu. Oh asik dong gitu kan ya si reseller ini. Akhirnya dia bersemangat, dia membuat ya. Nah tiba-tiba pas hari hanya dia ada nih datang ada gitu kan. Udah itu bersebelahan, kaget dong yang punya risol. Dia membuat risol bentuknya sama, besarnya sama, isinya sama, terus ya sebelahnya juga sama, menjual risol dengan bentuk yang sama. Yang sama ya, wajar loh ya, dia sebagai pembuat risol yang tadi dia mesen ke dia, tiba-tiba dia tidak pesan gitu kan. Nah akhirnya kan ya sudah, akhirnya yang si pembuat risol itu ya sudah, kamu karena udah bisa bikin ya silakan lah, bikin lah gitu kan gitu. Cuman kalau bisa ya jangan bersebelahan, atau ya sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya sih, kan rezeki memang masing-masing gitu kan, rezeki sudah ada yang atur ya benar. Namun di sini ada rasa sakit hati yang punya si risol ini. Oh pantesan gitu kan ya, tadinya dia pesan nama saya ternyata tidak, terus kemudian dia mempelajari dan membuat dan memproduksi ya, dan kemudian setiap ada pameran atau gelar dagang dia selalu ada di sampingnya ya, berusaha untuk menyaingi. Nah sebenarnya ini ya nggak ada masalah, cuma di sini yang kita butuh catatan adalah etika berdagang itu ada, etika ya, beretika berakhlak itu ada. Jadi kita gunakan etika itu agar apa? Agar tidak menyakiti atau menyinggung orang, perasaan orang, ya kan? Nah ini saya rasa ya siapapun dia gitu kan, yang tadinya dia pesan nama kita, tiba-tiba dia tidak pesan tapi malah mengeluarkan produk sama dengan apa yang kita miliki, ya kan? Nah inilah yang kadang-kadang sering terjadi di perkumpulan UMKM. Tapi kalau seandainya misalkan kita tidak kenal dengan dia gitu kan, dia nggak kenal, pada saat kita jualan ya produknya sama ya nggak masalah, kan sering juga ya kita lihat di pameran-pameran kan produknya barangnya sama ya nggak masalah. Cuman ini kan sesama kita kumpul bareng ya kan, yang tadinya dia pesan nama kita tiba-tiba tidak pesan nama kita, ternyata dia udah buat sendiri ya. Yang akan menjadi yang menjadi catatan di sini, yang kerugian si pembuat risol itu pertama kan rasa tadinya kan, rasa nanti kalau seandainya dia punya pelanggan, si reseller ini tiba-tiba nggak, sudah stop, berarti kan dia sudah merusak. Wah kok rasanya kayak gini, kamu pesan di mana, kamu belinya di mana, tuh kan kamu bikinnya sama siapa. Tentunya dong kamu akan cerita gitu kan, oh saya pesan si ini si pembuat risol ini. Nah udah patis nanti namanya akan buruk ya. Jadi intinya di sini adalah kita berdagang sebagai UMKM itu ada etika. Kalau misalkan oke lah nama produknya kita sama ya, diusahakan lah kalau bisa ya jangan berdekatan ya, agak berjauhan ya, memang rezeki masing-masing kita paham gitu kan, tapi etika itu harus ada kita terapkan ya. Nah sekarang siapa yang merasa Anda sebagai risol dan siapa yang merasa Anda sebagai resellernya? Silakan di komen. Ini hanya ini ya, ini kejadian ini banyak ya, itu ada orang Surabaya, orang Semarang ya, pernah saya ketemu ya, pernah bercerita seperti itu ya. Ini cuma hanya sekedar inilah tentang UMKM yang ada di Indonesia ini ya, seperti itulah. Oke teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya tentang kisah-kisah seputar UMKM atau nanti peristiwa atau pengalaman saya. Banyak sekali pengalaman, nanti saya akan berbagi pengalaman ya, baik pengalaman tentang pesugihan, penglaris ya. Kita ketemu di video berikutnya ya, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, klik lonceng karena gratis.